hari ini tuh kita pertama saya cek sound dulu. Jelas kedengaran suara saya? Jelas kok. Jelas ya? Jelas. Kita mau Jelas. nulis nih. Kelihatan nggak tulisan? Pakai HP di saya ini, Coach. Spidolnya sudah ada. Ya, spidolnya ini senjata sudah kali, Mas. Oke. Sudah baru, Wah. Mantap. Asik baruan nih spidolnya, Coach. Ya, spidol baru nih. Senjatanya udah lengkap. Udah Ini enggak jelas nggak? Keren banget, Coach. Jelas nih? Jelas, Coach. Jelas. Gaspol, Coach. Oke, kita mulai. Kemarin tuh kayaknya kita nggak berdoa sebelum kita mulai. Makanya sekarang kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran supaya nggak ada Sama musuh. berdoa. Kasih amin yang paling serius untuk teman-teman ya, untuk tesnya, kemudian untuk pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa sejenak sebelum kita mulai. Berdoa mulai. Oke, selesai. Kita mulai dari semuanya bisa cek file di WhatsApp yang saya masih tadi tunggu saya upload. Yang pertama buka file yang ini. Yang saya tag di grup Yang latihan materi perbandingan atau FR? latihan materi perbandingan itu yang saya up. Itu dulu dibuka semuanya ya. Udah dibuka semuanya ya? Udah, Coach. Jadi kayaknya kayaknya Mas di papan aja, di saya aja screen-nya yang ini. Kan teman-teman bisa buka sendiri soalnya. Iya. Jadi kita lihat ya, di sini tuh ada beberapa tipe soal perbandingan ya. Jadi karena kita nggak tahu soal yang mana yang bakalan keluar, tapi kita akan bahas dulu masing-masing tipe yang kemungkinan keluar gitu ya. Dan berdasarkan FR dari teman-teman sebelumnya yang sudah tes, katanya soal perbandingan itu ada gitu, di semua teman-teman yang pernah tes. Gitu. Jadi kita lihat dari tipe yang pertama ya, tipe pertama ini tipe yang paling dasar ya. Biasanya ini disebut dengan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita lihat contohnya dari yang tipe pertama itu nomor pertama. Yang ceritanya tentang Pak Amir. Pak Amir berencana mempekerjakan 6 orang untuk membersihkan kebunnya dari tanaman liar. Dia mengeluarkan total uang upah sebesar 300.000. Tetapi supaya selesai lebih cepat, Pak Amir akhirnya menambah pekerjaannya menjadi 8 orang. Jadi gitu ceritanya. Jadi cara kerjakan soal yang seperti ini ya, yang perbandingan seperti ini bentuk paling dasar. Misalnya, diketahui di soal itu adalah kalau 6 orang, Pak Amir itu membayar 300.000 ya. Kemudian pekerjaannya ditambah jadi 8 orang. Kira-kira besaran uang ini akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah ya. Nah, kalau bertambah, maka nilai A ini itu sama dengan tulis dulu 300 ya. Dikalikan dengan angka yang besar di sebelah sini. Iya. Nah, sama 8 yang mana yang besar? 8. 300 dikali 8 dibagi dengan angka yang kecil, bagi 6 seperti itu. Ya. Ya. Nanti kita akan dapat nilai A-nya. Ini kalau perbandingan seperti ini kayak gini cara kerjanya. Jadi kalau teman-teman yang sudah kebiasaan dengan rumus yang senilai berbalik nilai tidak apa-apa pakai itu aja. Tapi kalau yang agak ribet dengan rumus senilai berbalik nilai, konsepnya seperti ini aja. Mau senilai mau berbalik nilai, konsepnya seperti ini. Jadi jika teman-teman analisis seperti ini, kalau ada 6 orang, dia bayar 300.000. Kemudian kalau 8 orang, angka ini besar atau kecil? Kalau besar artinya A ini adalah 300.000 dikali angka yang besar dibagi dengan angka yang kecil. Nah, kemudian kalau dianalisis dengan seolah-olah dia nggak besar. Seandainya dia semakin kecil kalau dianalisis. Artinya A ini adalah 300.000 dikali angka yang kecil dibagi yang besar. Itu kalau secara analisis dia semakin kecil ya. Tapi kalau yang ini kasusnya dia semakin besar. Berarti A ini adalah 300.000 dikali angka yang besar dibagi dengan angka yang kecil. Nanti kita akan dapat nilai seperti ini. Jadi kalau kita 300 dibagi 6, 50 ya. 50 kali 8, 100.000 ya. Jadi kalau 6 orang dia bayar 300.000, kalau 8 orang dia bayar 400.000. Ya. Itu
Itu contoh yang pertama untuk tipe 1 ya. Nah, ini kalau dia semakin besar. Kalau kasusnya semakin kecil, kita lihat. Atau ini ada yang mau dicatat? Enggak, Coach. Belum saya hapus. Nggak ada ya? Saya Ah, hapus. hapus. Dan kita lihat contoh yang kedua. Yang kedua, suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja ya. Dia selesai 15 hari. Apabila dikerjakan oleh 10 pekerja berapa hari gitu ya. Jadi kalau ada 8 pekerja, dia selesai 15 hari. 15 hari. Nah, sekarang pekerjanya itu ditambah jadi 10 orang. Kira-kira hari ini semakin berkurang atau semakin bertambah? Kurang. Berkurang ya, karena pekerjaannya bertambah. Jadi dia akan semakin Berkurang. Nanti angka ini, A ini nanti akan semakin berkurang. Jadi kalau berkurang, A ini sama dengan 15 dikali angka yang kecil. Ya. Kali 8 dibagi 10. Seperti itu. Jadi kalau dia secara analisis angka ini semakin kecil, berarti A ini adalah 15 dikali dengan angka yang kecil dibagi dengan angka yang besar. Seperti itu. Ya. Ya. Biasanya ada pertanyaan untuk yang lain mungkin? Karena ini aja konsepnya, yang lain bisa mandiri latihannya soal-soal yang lain di TV 1 ya. Ada pertanyaan? Belum. Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Lanjut ke tipe 2. Cukup untuk tipe 1. Kalau mau coba latihan sendiri ya. Latihan mandiri untuk yang tipe 1-nya. Kita coba lihat yang tipe kedua dari soal ini. Bisa dilihat semuanya yang 18 orang dalam 5 hari mampu menyelesaikan 270 kerajinan. Bisa dilihat? Tipe kedua ya. Ya. Lihat dulu tipe kedua. Ya udah, Coach. Udah ya. Atau mungkin Mas operator coba screen dulu supaya tahu tempatnya semuanya. Screen tipe yang kedua, Mas. Tipe kedua. Satu rumah. Oh, itu ya. Jadi yang ada di screen yang ini ya, soal maksud ya, tipe kedua. Jadi di sana itu 18 orang dalam 5 hari mampu menyelesaikan 270 kerajinan. Kemudian yang ditanyakan itu gimana kalau yang kerja itu 25 orang selama 7 hari, berapa kerajinan yang akan dihasilkan. Nah, kalau tadi ada 2 variabel bisa kita pakai cara kayak gini. Nah, gimana kalau ada 3 variabel seperti itu ya? Ada 2 cara ya. Saya kasih lihat dulu cara yang pertama. Kembali ke screen saya, Mas. Jadi di sana itu variabelnya ada 3 ya. 18 orang mampu mengerjakan selama 5 hari ya. 5 hari 270 kerajinan. Bisa dilihat ya. 18 orang 5 hari 270 kerajinan. Ini orang, ini hari, ini kerajinan. Bisa dilihat ya? Bisa, Coach. Nah, kemudian yang ditanyakan itu gimana kalau 25 orang, kemudian berapa hari? 7 hari. Ini berapa kerajinannya gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai cara yang tadi ya, kalau kita pakai cara pertama dulu. Cara yang seperti tadi. Kita analisis satu-satu. A ini dulu ditulis. A ini sama dengan, kita tulis dulu angkanya dia. 270 yang di atasnya dia. 270 ini dikali dengan apa? Sekarang kita analisis dengan hari. Jadi kalau 5 hari, dia menghasilkan 270 kerajinan. Kira-kira kalau harinya pertama jadi 7 hari. Kerajinannya semakin bertambah atau berkurang? Tambah. Tambah ya, berarti dikalikan dengan angka yang besar di sini. Dikalikan dengan 7, bagi dengan 5 gitu ya. Nah, kemudian baru kita analisis sama yang pertama. Kalau 18 orang, dia menghasilkan 270 kerajinan. Kemudian kalau dia bertambah jadi 25 orang, angka ini semakin besar atau kecil? Besar. Besar ya. Jadi kerajinan juga akan semakin besar. Berarti di sini kita kali dengan angka yang besar di sini. Kali 25 bagi dengan 18. Ya gitu. Jadi A ini nilainya seperti ini nanti 20 kali 7 kali 25 dibagi dengan 5 kali 18. Sampai sini ada pertanyaan? Belum.
Belum ada pertanyaan atau belum paham? Belum ada. Ya, sampai sini ya. Jadi kalau kita selesaikan ini misalnya, ini disederhanakan sama 18, sama-sama dibagi 9, 30, ini 2, 25 sama 5 habis, ini 5, 30 bagi 2, 15. 15 kali 7. Berapa 15 kali 7? 105. 15 kali 7 kali 5. 525. 502. Jadi A itu adalah 525. Jadi kalau 18 orang bekerja selama 5 hari, dia menghasilkan 270 kerajinan. Nah, kalau ada 25 orang bekerja 7 hari, nah yang dihasilkan adalah nantinya 525 kerajinan. Oke, seperti itu. Nanti analog untuk soal yang selanjutnya ya. Soal yang kedua, caranya seperti ini. Ini cara yang pertama. Kita lihat cara yang kedua. Lanjut ya. Bentar. Catat dulu. Ya. Maaf Coach, baru masuk. Ini nomor berapa ya Coach? Di file yang saya up di grup, Mbak. Ada file yang saya up di grup, kemudian tipe kedua, latihan perbandingan. Oh iya, bentar saya SS. Oke Coach. Oke, kita lanjut ya dulu ya. Cara yang kedua dari soal ini juga. Soal ini juga cara yang kedua ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Jadi kalau variabel yang kayak gini itu, yang 3 variabel seperti ini, cara yang keduanya itu teman-teman harus atur dia menjadi sebuah subjek, waktu, dan objek atau hasil yang dikerjakan ya. Subjek, waktu, sama objek. Subjek ini adalah yang mengerjakan ya. Subjek adalah yang mengerjakan. Waktunya itu waktu pengerjaan dan objeknya itu yang dikerjakan. Itu yang mengerjakan kan ada 18 orang. Ya. Ini 18 orang, ini dikalikan langsung sama harinya. 18 orang dikali 5 hari. Nah, kemudian di sini berapa? 270 ya. Ini enggak langsung, tapi nanti disilang. Yang bawahnya itu adalah 25 orang dikali 7 hari ya. Sama dengan A, ini ditanya. Nah, caranya ini tuh dikali ke sini, dikali silang. Yang penting teman-teman sudah susun kayak gini, subjek, waktu, objek gitu ya. 18 kali 5 kali A. 18 kali 5 kali A. Ini sama dengan 225. Yang ini 25 kali 7 kali 270. Kayak gini ya. Jadi namanya kayak gini nanti jadinya. Yang ini subjek sama waktu langsung dikalikan, tapi pas mau dikalikan sama objek disilang ke sini. Kemudian yang ini juga kayak gitu, subjek waktu langsung dikalikan, pas ke objek disilang sana. Itu objeknya. Ya. 18 kali 5 kali A. 25 kali 7 kali 270. Seperti itu. Nanti persamanya kayak gini. Berarti A, kalau mau cari nilai A tinggal dipindah ini. 18 sama 5 ke sana. Jadi A sama dengan 25 kali 7 kali 270 dibagi 18 kali 5. Seperti itu. Nanti dapatnya 525 juga. Sama. Sampai sini ada pertanyaan? Oh. Belum. Ada pertanyaan yang ini? Belum. Insya Allah tidak ada, Coach. Nggak ada ya, kita lanjut ya. Lanjut ke tipe yang ketiga. Kalau sudah nggak ada yang ini, kita lanjut ke tipe yang ketiga. Ini untuk pemahaman konsep aja ya, untuk soal yang ini, soal
soal-soal tipe perbandingan ini. Nanti kita lihat soal MR-nya itu baru kita terapkan. Kemudian tipe yang ketiga, di sini tipenya itu sama kayak tipe pertama, tapi bedanya dia itu yang ditanyakan itu bukan orang yang langsung, tapi berapa penambahan kerja gitu ya. Misalnya kalau yang pertama kan kayak ini. Jadi kalau ada 8 orang, ya selesai itu 15 hari kan? Ya. Kemudian gimana kalau ada 12 hari? 12 hari itu berapa orang? Gitu ya. Harinya semakin cepat. Berarti orang ini pasti akan bertambah. Yang ditanyakan itu penambahan orangnya, bukan berapa orang ini. Ya, bukan A ini yang ditanya. Itu bedanya tipe 1 dan tipe kedua. Nah, berarti kan nilai A ini kan sama dengan 8 dikali dengan, kalau ini semakin besar berarti angka yang besar. Dikali 15 dibagi 12. Ini dapatnya 4, 2 kali 5, 10 ya. 10 orang. Jadi kalau 15 hari itu bisa dikerjakan oleh 8 orang. Kalau 12 hari dia butuh 10 orang. Berarti penambahannya adalah 2 orang. 2 orang seperti itu ya. Ini kalau ini bedanya tipe pertama dan kedua. Dan ketiga. Yang ditanya itu penambahan orangnya. Nah, ada cara gimana supaya kita langsung dapat apa namanya ini? Langsung dapat penambahan orangnya, yaitu angka 2 di sini. Tanya kayak gini ya. Dan untuk mendapatkan dia, simpan dulu ini. Untuk kita dapat penambahan orang, yang ditulis dulu adalah pekerja awalnya, yaitu 8 orang. Ini bisa kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Jadi 8 orang itu dikalikan dengan selisih hari. Jadi di sini ada 15 hari jadi 12 hari. Berapa selisihnya? Seperti ya? 3. Selisihnya adalah 3 3 hari gitu kan? 12 sama 15 selisihnya 3. Dibagi dengan hari yang diinginkan, yaitu 12. Dibagi dengan 12. Jadi nanti akan dapat 8 kali 3, 24 bagi 12 sama dengan 2. Jadi penambahan orang itu 2. Jadi kalau ketemu soal penambahan orang bisa pakai cara ini. Yang penting tahu berapa orang dia pekerja awalnya, kemudian berapa selisih harinya dan hari yang diinginkan. Dari 15 dia ingin jadi 12 hari. Nanti hari yang diinginkan itu 12. Dan selisih hari itu. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan yang ini? Nggak ada, Coach. Ada ya? Kondisional aja ya. Nanti Lanjut, selanjutnya. Ya? Semangat sekali, lanjut. Lanjut ya. Di sana yang tipe 3 itu nomor 1 dan nomor 2 itu sama tipenya ya. Cuman yang beda itu nanti ke soal yang nomor 3 di tipe 3. Di sana itu yang nomor 3 di tipe 3 ya. Bisa dilihat yang proyek direncanakan akan dikerjakan selama 24 hari. Bisa dilihat ya? Ya. Nah, di sini itu kalau soalnya seperti ini, dia kerjanya itu 24 hari. Selama paling berapa pekerjaan? 24 hari 30. 30 orang pekerja. Nah, setelah 10 hari ternyata 4 hari hujan berturut-turut. Sehingga pekerjaan harus dihentikan. Berarti di sini tuh ada pemberhentian. Jadi kalau ada pemberhentian dan dia ingin selesai dapat waktu, tentu pekerjaannya itu harus ditambah. Ditanya itu berapa penambahannya. Itu ya. Kita lihat caranya ya. Jadi kalau cara yang ini, untuk mengetahui penambahan pekerja sama konsepnya, pertama yang ditulis adalah bekerja awalnya ya. Bekerja awalnya berapa? 4. 30. 30 ya. Salah. Bekerja awalnya itu 30 orang. Ini Ya. akan kita kalikan dengan berapa lama mereka berhenti di sana gitu ya. Yaitu berhenti selama 4 hari. 4 hari. 4 hari ya. 4 hari hujan, dia berhenti selama 4 hari. Dibagi dengan berapa sisa harinya ya. Sisa hari batas waktu mereka pengerjaan itu berapa hari seperti itu. Kan di sana itu targetnya itu berapa hari? Misalnya 10 hari. Targetnya itu 24 hari kan? Setelah 10 hari bekerja, berarti
berjalan 10 hari. Kemudian 4 hari lagi libur, berarti sudah menghabiskan waktu selama 14 hari. Seperti itu ya. Ya. Berarti sisa harinya tinggal 10 untuk mencapai 24 hari. Iya, iya. Bagi dengan 10. Gitu. Jadi nanti dapatnya 30 dikali 4 dikali 10 ya. Dapatnya 12. Jadi penambahan pekerjanya itu 12 orang. Kayak gitu ya. 3, Ya. 14. Ini ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Coach. Jelas. Nggak ada ya. Nanti yang soal selanjutnya itu yang nomor berapa tadi? Ini nomor 3, 4. Nah, nomor 5 itu kan ada perbedaan dikit. Dan di sana itu sama aja konsepnya, cuman dikumulasikan aja berapa lama mereka berhenti itu. Kan dia berhenti pertama dua kali misalnya. Terus kerja lagi, terus berhenti lagi 3 kali lagi. Dikumulasikan aja jumlah pemberhentiannya itu 5 kali jadinya. Jadi di sini itu angkanya 5 nanti. Dan berapa sisa harinya. Itu untuk selanjutnya ya. Yang mana itu? Yang nomor 5. Nomor 5 kalau nggak salah di sana ya. Nomor 5. Nomor 5 di tipe 3. Kan yang ini kan cuma sekali berhentinya. Ya. Nah, soal yang ini kan berhentinya cuma sekali. Kalau tipe 5 dan 6 itu berhentinya 2 kali. Ya kerja berhenti lagi, kerja berhenti lagi. Rumusnya sama pakai yang seperti ini, cuman angka yang di sini itu diakumulasikan aja berapa kali mereka berhenti. Kayak contoh soal nomor 5 ya. Di sana itu kan dia berhenti 3 hari. Pas hari ke-7 kan. Ya. Kemudian hari ke-20 berhenti lagi 2 hari. Berarti total pemberhentiannya itu 5 hari. Gitu ya. 5 berarti 5 hari. Ya, 5 hari total pemberhentian mereka. Di sini nanti ditulis angka 5. Pada ke-20. Sisa waktunya nanti gimana, Kak? Ya, kita hitung aja kan dia itu 36 hari kan? Targetnya Iya. kan? Nah, kemudian lihat soalnya, kita ikutin alur soalnya. Di soalnya itu pada hari ke-7 dia berhenti selama 3 hari. Berarti dia hari pemberhentian itu adalah hari ke-7, 8, 9. Kayak gitu ya. Iya. Nah, setelah itu dia bekerja lagi kan sampai hari ke-20. Jadi hari ke-20 itu dia berhenti lagi selama 2 hari. Berarti hari ke-20 dan ke-21 dia berhenti. Nah, dia sudah menghabiskan waktu sampai hari ke-21. Untuk mencapai hari ke-36 sisanya itu berarti tinggal 15 hari lagi seperti itu. Oh, ya. Iya. Paham ya? Ya, paham, Nah, Kak. nanti berarti di sini itu adalah 30 dikali dengan 5 dibagi 15. Ya. Bukan 30 tapi ya orangnya di sana. 42. 42 ya. 42 kayak gitu caranya ya. Wah. Udah ini ya. Nanti kita pas jelasnya menerapkan ke soal yang model FR-nya ya. Kita coba lihat yang tipe keempat. Pada tipe yang keempat ya. Di sini soal perbandingan yang sudah mulai masuk ada perbandingannya ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini kita lihat perbandingan di sana ya. Di sana itu ada perbandingan 3 banding 2 banding 5. Ini adalah milik Ani, ini adalah milik Budi, ini adalah milik Citra. Balik ke screen saya aja, Mas. Nah, bisa dilihat ya perbandingannya ya. Ani, Budi, Citra itu perbandingannya 3 banding 2 banding 5. Kemudian yang harus kita lihat di sini adalah kita lihat yang diketahui, itu kuncinya. Yang diketahui di sana adalah Budi dan Citra ya. Jumlah selisih. Jadi selisih umur mereka itu Budi sama Citra itu adalah 27 tahun. Jadi kita tulis dulu 27 di sini. Ini adalah selisih. Nah, kalau dia yang diketahui itu selisih, kita akan cari pembaginya untuk menemukan suatu angka kunci ya. Jadi pembaginya adalah selisih dari Budi dan Citra di perbandingan. Jadi kita ketahui selisihnya tadi kan 27. Iya. Sekarang kita lihat selisih dia di perbandingan berapa. Ini Budi, ini Citra. Berapa selisihnya? 3. Ya, berarti 27 dibagi 3. Sama dengan 9. Kalau sudah ketemu angka 9, tinggal kita cari apa yang mau kita cari. Ya. Misalnya, yang dicari apa? Jumlah umur mereka bertiga ya, itu yang dicari. Tunggu dulu, sebelum kita cari jumlah umur mereka bertiga.
Jadi kalau kita sudah ketemu angka kunci ini angka 9, bisa kita cari semua umur mereka. Misalnya mau dicari umurnya Ani, berarti 9 dikali 3, 27, itu umur Ani. Ya. Kalau dicari umur Budi, 9 kali 2, 18. Itu umur 18. Ya. Kalau mau dicari umur Citra, 9 kali 5, 45. Itu umur Citra. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang dicari itu umur Ani dan Budi, berarti 9 dikali 3 tambah 2. 9 kali 5. Paham maksudnya? Nggak paham, Coach. Ya? Paham, Coach. Belum paham, Coach. Ulangi sekali lagi, Coach. Jadi dengan angka kunci ini, kita bisa cari semua yang ditanyakan. Ya, apapun yang ditanyakan. Kalau dia mau cari umur Ani, 9 kali 3. Kalau dia mau cari umur Budi, 9 kali 2. Wah, punya Budi di perbandingan. Kalau mau cari umur Citra, 9 kali 5. 9 kali 5, ya. Nah, sekarang kalau mau dicari jumlah umur Ani dan Budi misalnya. Berarti perbandingan ini kita jumlah dulu. 3 tambah 2. Jumlahkan dulu, Coach. Ya, 3 tambah 2 itu 5 kan? Tambah 2 dikali 9 jadinya. Ya, dikali 9. Nah, kalau mau cari selisihnya, selisih Ani sama Budi. 3 dikurangi 1. 1. 1, berarti 9 kali 1 gitu ya. Oh, iya. Selisihnya. Kalau mau dicari umur mereka semua, jumlahnya. Berarti ditambahkan perbandingannya 3 tambah 2. Ditambah 5. Tambah 5 ini 10. Berarti jumlah umur mereka 9 kali 10. Ya. Oh iya. Kayak gitu. Begitu juga yang selanjutnya ya. Yang dicatat tuh, Coach. Ya. Udah? Udah. Nah, pokoknya intinya di soal seperti ini adalah angka kuncinya ya. Gimana cara kita mencari angka kunci. Nah, kalau yang diketahui di soal tadi kan yang diketahui kan selisih umur Budi dan Citra, ya. Berarti pembaginya untuk mencari angka kunci adalah selisih Budi dan Citra di perbandingan. Citra ya. Nah, tapi seandainya kalau yang diketahui di soal itu bukan Budi dan Citra, bukan selisihnya, tapi jumlahnya. Berarti pembaginya di sini adalah jumlah dari ini. Ya. Kalau yang diketahui di soal adalah jumlah Budi dan Citra. Berarti kita tulis dulu jumlahnya dibagi dengan jumlah perbandingannya. Ya, itu adalah nanti angka kuncinya, ya. Ya. Kalau yang diketahui di soal itu umur Ani aja gitu, umur Ani. Berarti pembaginya adalah adalah umur Ani aja. Iya, 3. Kayak gitu ya. Itu untuk mencari angka kunci. Oh, iya. Nah, misalnya saya tambah dulu ke soal nomor 2. Di angka kunci aja. Nanti teman-teman bisa kerja mandiri ya. Kan yang nomor 2 di sana adalah perbandingan 7 banding 6 banding 5 kan? Bisa dilihat? Bisa dilihat soalnya 7 banding 6 banding 5 ya? Belum kelihatan. Nah, sekarang gimana cara kita cari angka kunci? 7 banding 6 banding 5. Banding 5 jika umur Malik dan Sinta. 9 dibagi. 9 itu jumlahnya kan? Iya. Berarti pembaginya adalah? Pembaginya 7 ditambah 6. 7 ditambah 6. 7 ditambah 6. Tambah 6 ya. Malik sama Sinta. Malik itu 7. Dibagi. Sinta itu 6. 39 dibagi 9 dibagi 13. Ya, 39 dibagi 13. Itu ya, itu angka kuncinya. Berarti nanti ketemu angka kuncinya berapa? 3. 3 ya. Nah, berarti kalau mau tahu umur Lucy, 3 dikali berapa? 3 dikali 5. Kali 5, berarti umur Lucy adalah 15. Kalau mau cari perbedaan umur Malik dan Sinta, berapa perbedaan Malik dan Sinta? 3 dikali 7 kurang 6. Ya. Jadi 3 dikali 7 kurang kurang 6 berapa? 1 kan? 21. 3 dikali 1. 3. Ya, Coach, berapa? 20 tahun berarti. Oke. Ya, nomor Malik dan Sinta. Lucy berarti Berarti ini. Kita coba ya yang ini ya. Kita coba. sama dengan Biar dapat semua. 15.
Coba Coach biar ini ditulis aja. Perbedaan. Ya? 14 ya? Ya, ya. Malik, Malik. Sinta sama Lucy. Perbandingannya adalah 765. 7 banding 6 Banding 6 banding 5. Yang diketahui di soal adalah Jumlah umur jumlah umur Malik dan Sinta. Malik dan Sinta. Ya, ini Malik, ini Sinta. Jumlahnya adalah 9. 9. Berarti pembaginya adalah 13. jumlah Malik dan Sinta 7 tambah 6. Jadi Iya. 13. Ini nanti dapat angka 3. 3. Ya. 39 dibagi 13 adalah 3. Nah, kalau kita udah ketemu angka kunci ini, kita bisa cari apapun gitu di sini dengan informasi ini. Nah, kalau mau cari umur Malik, berarti 3 dikali 7. Kalau mau cari umur Sinta, 3 kali 6. Ya. Kalau mau cari umur Lucy, 3 kali 5. Ya. Ini nggak selalu tentang umur ya, bisa tentang jumlah apapun ya. Yang penting ada perbandingannya kayak gini. Ya. Nanti kalau mau yang di soal kan cari apa tadi soalnya? Ya, umur Cari umur Lucy, berarti 3 kali 5. Gitu ya. 15. Ya, kalau mau cari umur perbedaan umur Malik dan Sinta, berarti lihat perbedaannya ini Malik sama Sinta di sini berapa? Bedanya 7 sama 6, bedanya 1 kan? 1 kali 3. Artinya itu atau perbedaannya itu 3 tahun. Kayak gitu. Oh iya kayak. Nah, seandainya kalau mau dicari itu jumlah umur mereka bertiga, berarti 7 tambah 6 tambah 5. Iya, tambah 5. 3. Oh iya. 18. Dikali 3. 3 dikali 18 itu jumlah umur mereka bertiga. Ya. Apa aja ada gulai untuk sahur. Lanjut ya. Ya. Cukup ya untuk TV yang itu ya. Lanjut ke Tipe 5 ini saya kasih konsepnya aja ya. Tipe 5 ini ada perbedaan sama tipe yang berapa tadi. Tipe 5, suatu proyek akan selesai dalam waktu 40 hari oleh 6 orang pekerja. Memasuki hari ke-21, ada 10 pekerja sakit, lalu baru bekerja lagi 3 hari setelahnya. Agar proyek selesai tepat waktu, jumlah minimal pekerja yang harus ditambah. Di sini sama ya, penambahan pekerja, tapi kasusnya beda. Kalau yang tadi itu dia benar-benar berhenti gitu ya. Berhenti semuanya, nggak ada yang kerja. Tapi kalau kasus di sini itu cuma sebagian yang berhenti, ada 10 orang aja. Gitu. Tapi masih ada yang bekerja. Caranya itu nggak bisa pakai cara yang tadi, yang tipe 3 ya, nggak bisa pakai cara itu. Kalau kasusnya seperti ini. Ini harus kita cari bobotnya. Jadi, cara cari bobotnya itu kan di sana 60 orang. Coba ke screen saya, Mas. Jadi di sana itu 60 orang. Kenapa? Dia kerja itu 40 hari gitu ya. 60 orang itu bekerja selama 40 hari itu bobotnya. Targetnya itu kalau 60 orang itu bisa selesai 40 hari. Berarti bobot yang dihasilkan itu adalah 2.400. Ini adalah bobotnya kalau 60 orang bekerja selama 40 hari. Bobot yang dihasilkan itu adalah 2.400. Nah, kemudian kalau kita ikut ceritanya, memasuki hari ke-21, ada 10 orang sakit. Berarti 20 hari sebelumnya itu masih lengkap orangnya kayak gitu ya. Paham maksud saya? Iya. Ya. Jadi di sini ada orangnya itu masih 60. Orangnya itu masih 60, dia bekerja selama 20 hari. 20 hari. Berarti bobot yang dihasilkan itu 1.200. 1.200. Ya, masih belum cukup untuk mencapai 2.400 itu, ya. Oh iya. Kayak gitu. Nah, kemudian berapa hari dia bekerja? 3 hari ya. hari. Jadi 10 orang itu sakit selama 3 hari. Yang bekerja itu berarti ada 50 orang kan? Iya. 10 orangnya sakit selama 3 hari. Dan ini bekerja selama 3 hari. 3 hari. Berarti bobot yang dihasilkan 150. Gitu ya. Iya. Nah, ini kalau dijumlahkan nih masih 1.350, belum bisa mencapai 2.400 seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan itu berapa penambahan kita agar bobot ini tercapai.
Nah, berarti di sini tuh berapa kita taruh orangnya. Nah, di sini kan orangnya itu akan bekerja lagi. Waktu yang dihabiskan tuh di sini sudah 20 hari, 3 hari, sudah 23 hari. Untuk mencapai 40 hari tinggal berapa hari lagi? Tinggal 17. Tinggal 17 17. hari lagi kan? Nah, ini tuh harus ini 1.200 tambah 150, 1.350. Untuk mencapai 2.400 berapa bobotnya? 1.050. 1.050 ya. Jadi bobot yang harus dicapai itu 1.050. Nah, berapa orang? Berapa orang untuk mencapai bobot 1.050 ini dalam waktu 17 hari? Seperti itu ya. Berarti jawabannya A ini sama dengan 1.050 dibagi 17. Ya. Nanti itu adalah orangnya. Ini adalah orang yang bekerja selama 17 hari ini untuk mencapai bobot 1.050. Tapi yang ditanyakan nanti adalah penambahan. Berarti tinggal dikurangi nanti sama 60. Itu adalah penambahannya. Seperti itu ya konsepnya kalau yang soal seperti ini. Tapi menurut saya tipe 5 ini adalah yang paling kompleks lah dari soal perbandingan. Keluar nggak sih besok? Berarti 61. Jawabannya itu sekitar 61, sekian ya. Iya. Nah, tapi karena ini orang harus dibulati jadi 62 orang. Oke. Ya. Jadi penambahan orangnya itu 2 orang untuk mencapai bobot 1.050 dalam sisa waktu 17 hari. 20 tuh tadi dapat dari mana ya? 20 hari kan dia itu hari ke-21 dia ada 10 orang yang sakit ya. Iya. Berarti 20 hari sebelumnya itu masih lengkap orangnya 20 orang. Betul. Jadi dia pekerjaan itu masih lengkap selama 20 hari. Sebelum hari 21 ada orang yang sakit. Oh iya. Itu ya. Ya. Nah, udah kita lihat tipe 6 langsung. Ntar dulu, Coach. Ya. Ntar. Oke. Sudah. Mas coba screen-nya Mas. Tipe 6. Sini itu tentang jadi kalau tipe 6 itu kayak gini. Ada 2 orang ya. Ada 2 orang dia mempunyai masing-masing kecepatan. Orang yang pertama itu punya kecepatan sendiri, yang kedua juga punya kecepatan sendiri. Nah, contoh soal tipe 6 itu kayak gini. Mungkin yang ada suara saya berulang mungkin bisa di-mute supaya enggak double. Jadi kalau soalnya seperti ini, kan di sini contoh soalnya Junaidi itu bisa selesai 6 hari. Sedangkan Mita itu 12 hari gitu ya. Jadi ada 2 orang yang mempunyai kecepatan yang berbeda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Biasanya itu yang ditanyakan itu gimana kalau mereka kerja bersama. Ya? Nah, di sini kalau saya hapus dulu ya. Iya, Coach. Nah, gimana kalau mereka kerja bersama? Caranya, kalau 2 orang ya. Kalau cuma 2 orang, dilihat angkanya di sana. Kalau Junaidi itu bisa 6 hari, kemudian Mita bisa 12 hari. Kalau mereka bekerja bersama itu caranya 6 dikali 12 dibagi 6 tambah 12. Ini adalah 6 tambah 12. ya, waktu mereka kalau bekerja bersama 6 dikali 12 dibagi 6 tambah 12. 12 tambah 6. Sama dengan 6 kali 12 bagi 18 gitu ya. Nah, disederhanakan aja. Ini 3, 12 bagi 3, 4 ya. Jadi kalau Junaidi bekerja sendiri dia selama 6 hari. Kalau Mita sendiri 12 hari. Tapi kalau samaan dia bisa selesai 4 hari. 4 hari. Jadi kalau cuma 2 orang yang ditanyakan dia bisa langsung ya. Cukup dikalikan harinya kedua orang itu 6 kali 12 dibagi dengan jumlahnya 6 tambah 12.
Mana sih yang Coach, bagus suara saya? bisa juga pakai yang 1/12 ditambah 1/6 itu coach ya? Ya, itu rumus formalnya. Jadi ini dapat dari sana Terus juga. Iya. disamakan penyebutnya ya coach. Ya, nanti Samakan disamakan penyebut penyebutnya, sama terus nanti dibalik, 12. gitu kan? Balik ya. Pembagiannya Iya, nanti Dapatnya dibalik. kayak gini. Satu. Kalau 2 orang Ya. dapatnya kayak gini juga. Dapatnya 4 juga. Ya. Itu kalau ya di sini ada 3 orang, 4 orang itu baru efisien gunakan rumus yang itu kayak gitu ya. Oh iya. Iya. Ini kalau 2 orang bisa langsung kayak gini. Bisa langsung Kalau- kayak gitu kalau 2 orang coach Ya, ya. kalau 2 orang aja. Kalau yang 3-4 orang baru pakai yang sana ya. Nah, rumus Iya, yang kan rumusnya itu nanti objek yang dikerjakan dibagi waktu itu sama dengan 1 per berapa waktunya orang pertama. Gitu ya. Iya. Pertama tambah 1 per waktu kedua tambah 1 per Kedua ditambah waktu ketiga nanti. Di sini tuh biasanya cuma dijelasin cukup ini ya, yang dicari itu biasanya harinya kan. Tapi Iya. objek yang dikerjakan itu sama, gitu kan? Iya. Tapi gimana kalau objek yang dikerjakan ditambah? Misalnya, contoh soalnya ini kalau kerbau itu bisa memakan rumput selama 5 hari. 1 lapangan rumput ya, selama 5 hari. Kemudian kambing bisa memakan 1 lapangan rumput dalam 7 hari, ya. Nah, gimana kalau yang ditanyakan itu berapa hari mereka bisa memakan 3 lapangan rumput bersama? Nah, 4 angka 3 itu di sini nanti 4 angka 3 ya. Siapa sih yang gemas? Ya. Orangnya gemas. Ya, maksudnya ada yang unik, ada yang unik. Ini di laptop saya atau gimana? Tes. Udah ya? Halo. Lanjut. Coach, kalau misalnya izin ke WC dulu gimana? Ya? Saya mau izin ke WC dulu ya, bentar. Ya. Boleh jeda bentar nggak Coach? Lanjut. Monggo, nggak usah ditahan. Kasihan. Kita lanjut ya. Lanjut coach. Itu tadi soal yang tipe 6, tipe 7. Nah, ini tipe 7 itu udah kayak gini. Jadi kalau Budi mampu mengerjakan membuat 6 patung dalam 2 hari. Sedangkan Mirna itu 9 patung dalam 3 hari gitu ya. Berapa hari mereka bisa membuat 18 patung jika dilakukan bersama? Tuh, ini udah beda kan? Nah, dulu. Caranya itu ya pakai rumus yang ini ya. Yang ini saja, saya lihat tuh. Jadi di sana itu Budi itu, jadi di sini yang ditanyakan dulu, ini yang ditanyakan di sebelah kiri ya. Yang ditanyakan adalah 18 patung jika dilakukan bersama, berarti 18 per T, kayak gitu ya. 18 patung berapa hari? Ini yang ditanyakan harinya nanti. Ya. Ini sama dengan yang diketahui adalah Budi mampu mengerjakan 6 patung dalam 2 hari. Jadi 6 patung dibagi Budi sendiri dikali 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan berapa ini? 9 patung dikerjakan oleh Mirna. 9 dibagi Mirna sendiri dikali berapa hari? 3 hari kayak gitu ya. Kayak gini. Jadi kalau ada objek yang diketahui itu diganti aja di sini. Objeknya berapa yang dikerjakan. Makanya kalau soal yang sebelumnya itu enggak ditulis 1 aja karena yang dikerjakan itu sama 1 gitu ya. Makanya dia 1 per ya soal yang rumus formalnya. Tapi kalau diketahui di soal yang dikerjakan itu ada 6, satunya itu ada 9, ditulis dia 6 sama 9. Oh iya. Ini nanti dapatnya itu 18 per T sama dengan 6 bagi 2 3. 2, 3, 3. 3 dapat 3, 6. T-nya sama dengan 18 per 18 per 6. 3. Gimana belum paham, Coach? Ya? Belum paham. Coba diulang. Saya ulang ya.
Sebenarnya itu rumus formalnya itu kayak gini ya. Ini objek, ini waktu yang ditanyakan. Berapa objek yang ditanyakan, berapa waktu gitu ya. Nah, kemudian ini itu objek 1 per waktu 1 kali sama objek 1 per subjek 1 dikali dengan waktu 1. Nah, ini yang diketahui. Tambah dengan objek 2 dibagi dengan subjek 2 kali waktu 2 gitu ya. Terusnya sampai 3, 4 dan seterusnya kayak gini rumusnya ya. Makanya kalau diketahui di soal yang dikerjakan adalah 18 objek ingin dikerjakan bersama. Ini berapa hari gitu sepertinya. Ya. Nah, orang pertama itu bisa menyelesaikan 6 patung sendiri selama 2 hari. Orang kedua itu yaitu Mirna bisa menyelesaikan 9 patung sendiri ya selama 3 hari. Itu. Jadi tinggal diuraikan aja sesuai ceritanya. Oh, maksudnya dibagi gitu ya. Jadi rumus umumnya sebenarnya dari sini ya. Tapi biasanya yang keluar yang cukup 1 aja objeknya sama. Biasanya soalnya kayak gitu. Ini bentuk soal modifikasi yang diketahui objeknya. Kenapa nggak langsung ya? 6/2 gitu, Coach? Kenapa nggak langsung 6/2? Harus 1 dikali 2 dulu ya? Ini supaya ketika ada model lain yang diketahui, misalnya ini yang diketahui itu kalau yang kerja itu bukan misalnya ada 2 gitu, subjeknya 2 berarti model tipe lain, jadi di sini nanti diganti sama 2. Misalnya diketahui di soal itu bukan Budi ya, misalnya diketahui Ani dan mana dia soalnya nomor soalnya itu Budi mampu menyelesaikan 6 patung kan, bukan 6 patung. Nah, andainya di soal itu bukan Budi ya, misalnya itu 2 orang seniman mampu menyelesaikan 6 patung selama 2 hari gitu ya. Berarti ini diganti sama 2 karena ada 2 orang yang bekerja. 2 subjeknya. Ya, subjeknya ada 2. Seperti itu ya. Sengaja saya tulis 1, bisa juga nggak saya tulis, tapi supaya ketika model soalnya diganti ada lebih dari 1 yang bekerja, ini diganti aja. Supaya bisa masuk konsepnya rumusnya gitu ya. Jadi kalau 1 aja subjeknya 1 ditulis di sini. Kalau ada 2, jadi 2 di sini nanti 2 kali 2. Oh, iya. Ya gitu ya. Ya, paham, Coach. Itu juga tipe 8 itu kayak gini juga semuanya. Tipe 7, 8 itu sama. Tinggal diganti aja. Ada berapa yang kerja gitu kan. Nah, nanti itu gimana kalau yang ditanyakan itu ini kan yang diketahui. Saya diketahui itu 6 patung 1 orang selama 2 hari, 9 patung 1 orang selama 3 hari gitu ya. 3 hari. Ya, nah, kemudian kalau yang ditanyakan itu adalah misalnya berapa hari diselesaikan oleh 3 orang, yang ininya itu 3 orang, yang ininya itu 2 orang selama 18 patung yang diselesaikan oleh 3 orang dan 2 orang. 3 orang yang seperti Budi dan 2 orang yang seperti Mirna misalnya. Ada 3 orang yang seperti Budi dan 2 orang seperti Mirna. Berapa hari dia menyelesaikan 18 patung? Nah ini nanti ini semua itu sudah dicari dulu ya. 6 dibagi 2 kan? Ini dikali 3 kalau ada 3 orang yang kerja yang ditanyakan. Ini dikali 2 kalau ada 2 orang yang ditanyakan. Jadi ini bentuk soal yang paling kompleks dari bentuk ini adalah yang seperti ini. Jadi kalau yang ditanyakan itu gimana kalau ada 3 orang yang seperti Budi dan 2 orang yang seperti Mirna yang kerja. Berapa lama akan menyelesaikan 18 patung? Jadi tinggal dikali 3 dikali 2. Yang ini dikali 3 karena ada 3 orang. Di sana dikali 2 karena ada 2 orang. Angka 3 dan 2 ini didapat kalau dia ditanyakan ya. Tapi kalau dia diketahui di sini tempatnya, di bawah sini. Itu yang diketahui. Ada pertanyaan? Ada. Ada kali ya? Nggak ada, Coach. Ya, gitu ya. Kita langsung ke tipe 10 ya, yang terakhir ya dari soal yang ini ya.
Dari file ini yang tipe 10 ya. Saya hapus nih ya. Ya. Yang tipe 10 langsung tipe 10. Jadi kalau teman-teman familiar dengan rumus jarak kecepatan waktu ya. Jarak kecepatan dikali waktu kan. Jarak itu kecepatan dikali waktu ya. Rumus Jokowi, Coach. Ya. Rumus Jokowi. Jadi kalau di tipe 10 itu sebenarnya sama kayak jarak kecepatan waktu, cuman jarak ini diganti. Jarak ini diganti menjadi karya atau hasil atau bobot yang dihasilkan. Ya. Objek, karya, bobot, hasil bisa tergantung apa yang dihasilkan oleh pekerjaan. Ya. Nah, di sana itu misalnya Andi dapat menyelesaikan 3 kerajinan tangan dalam 2 hari. Berarti karya yang dihasilkan adalah 3, gitu ya. Dan waktunya adalah 2 hari kan? 2 hari. Berarti kecepatan Andi dia menghasilkan 3 karya dalam waktu 2 hari. Ini karya, ini waktu kan? Atau objek di situ. Ini objek yang dihasilkan, ini waktu. Berarti kecepatannya adalah objek per waktu kan? Objek per waktu. Berarti 3/2. Ini kecepatan Andi. Nah, kemudian sedangkan Bambang dalam 2 hari dia dapat menyelesaikan 5 kerajinan. Berarti kecepatan Bambang, ini Andi, ini Bambang. Kecepatannya 2 hari dia dapat menyelesaikan 5 kerajinan. Berarti kecepatannya 5/2. 5/2. Ya, 5 kerajinan dalam waktu 2 hari. 2 hari. Nah, kemudian berapa hari yang diperlukan untuk membuat 12 kerajinan jika dikerjakan oleh mereka berdua? Gitu ya. Berapa hari? Tinggal ditambah ini kecepatannya. Ini pakai rumus yang tadi juga bisa sebenarnya ya, yang kayak subjek waktu gitu. 3/2 itu ditambah ya, Coach? Ya, 3/2 tambah 5/2 itu kecepatan mereka bersama. Ini kecepatan yang pertama, ini kecepatan yang kedua. Kalau mereka bekerja bersama berarti ditambah kecepatannya. 4 hari. Ya, berarti nanti kecepatannya adalah bukan 4 hari. 4 objek per hari gitu. Oh. Kan kecepatan ya. Jadi kalau ditambah dia bisa AA tambah KB sama dengan 4 kan. 3/2 tambah 5/2 sama dengan 8/2. 2, ini 4. Dengan 4. 4 objek per hari dia bisa selesaikan kalau dia kerja bersama kan. Nah, sekarang yang ditanyakan untuk membuat 12 kerajinan berapa hari gitu kan. Ini ada objek, ini ada kecepatan, terus ada objek 12. Berarti cara carinya kayak gini ya, ini diganti sama objek kan. Objeknya 12, ya. kecepatannya 4 dikali dengan waktunya berapa gitu. Berarti waktu W sama dengan 12 dibagi 4. 12 bagi 3 hari. Kayak gitu ya, yang tipe 10. Jadi dia main kecepatan waktu dan objek seperti yang rumus jarak kecepatan waktu, tapi diganti aja jarak itu diganti sama objek yang dikerjakan. Kalau K-nya itu diganti sama apa, Coach? Apa? K-nya itu. Nah, Kalau jarak ini kecepatan kerja. Oh. Kecepatan itu dicari dengan objek dibagi waktu gitu kan. Jadi dia bisa mengerjakan 3 objek dalam waktu 2 hari. Berarti kecepatannya 3/2 seperti itu. Oh iya. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan 5 objek dalam waktu 2 hari, kecepatannya 5/2. Oke, Coach. Sekarang kita ganti file ya. Belum kita masuk ke soal yang Hot. itu. Sebenarnya kita ke soal TO aja ya. Iya, Coach. Supaya menghemat waktu. Soal TO udah. Mas bisa screen-nya ke soal TO? FR enggak, Coach. Takut nggak cukup waktunya? Tio aja deh, soal Tio aja. Ratus ekor. Ini yang FR nih. Ini tapi
sekilas saja ada ya. Ini kalau soal leper ini kayak tadi ya. Coba dah, ini yang pertama dulu Mas. Jadi kan di sini tuh pakan yang dibutuhkan oleh satu hari untuk 600 ekor ayam adalah 240 kg. Jika ditambah 200 ekor ayam, maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah berapa? Kira-kira ini pakai tipe pertama atau kedua? Ke? Sebenarnya ini cukup pakai tipe pertama ya, nggak perlu pakai tipe kedua. Kenapa? Karena dia di sini. Jadi kalau ada variabel yang sama seperti yang di soal ini, yang pertama itu satu hari, yang kedua juga satu hari. Jadi kalau satu hari sama-sama satu hari diabaikan aja, nggak usah dilihat. Cukup lihat yang variabel yang berbeda. Jadi 600 ekor ayam 140 kg. Nah, gimana kalau ditambah 200 ekor ayam? Berapa kilogram? Kayak gitu aja. Nggak usah lihat harinya. Harinya pengecoh aja di sini ya. Jadi kalau sama nggak usah dilihat. Screen saya sekali Mas. Terus Nah, misalnya sana kan 600 ekor ayam itu pakannya itu adalah 240 kg. 240. Soalnya itu gimana kalau ditambah 200 ekor ayam? Jadinya Berarti 800. 400 ekor ayam kan? Iya. Nah, sekarang berapa kilogram yang dibutuhkan? Ini bertambah atau berkurang? Tambah. Tambah. Bertambah. Sama dengan perbandingan senilai 140 dikali angka yang besar. Bagi angka yang Kali 800 bagi 600. Ya. Jadi jawabannya ini kalau disederhanakan 8/6. 240 bagi 6. 6 dikali berapa hasilnya 24? 40 40 ya. 320 ya. 320. Berarti 800 ekor ayam itu pakannya itu harus 320. Iya. Jawabannya kok nggak ada coach? Ya. Don't know. Jawabannya Jika ditambahkan 200 ekor ayam, maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari. Oh, penambahannya jika dikurang. Kalian dicari ini penambahan. Ya. 320 kalau dia 800. 340 Jika 20 dikurang berapa? 80. 80. 80 kilogram. 80 kilogram. Seperti itu ya. bergema lagi suaranya. Ini kita masih di sini atau mau ke soal Tiu. Soal TO. latihan? Soal TO, Kak. Coba Mas operator bisa dimainkan soal TO. Udah, lihat dulu. Nomor berapa aja nih di request? Nah, dari nomor 6. Nomor 6. Nomor 6, Mas. Ini nomor 6. Nah aja dulu. Mana nomor 6? Ini nomor 6 nih. Nomor 6 ini ya. Kan coach. Oke, nomor 6. Hitung-hitungan aja coach. Perlu ini yang nomor 6 nih. Ya. Sudah. Enggak. Ada request nih. kan aja Karena saya melanggar sila. Waktunya mana jadwal Tunggu dari mana Mas kok naik? Baik dikit. Mana nih mbaknya ini dulu yang saya tanyain mbak. Mana? Angka nomor 6. Nomor 8. Nomor 8 coach. Suara apa sih? Mana sih screen-nya tadi Mas? Ini suara mungkin Mas operator suaranya kondisikan yang mana ada yang tahu. Mas, Gitu. dah? Dah ya? Udah nggak ada suara? Dah? Masih ada suara? Sama?
Ya. Ya, itu kata tambahnya kalau mau nanya nanti on mic, kalau masih belum. Kalau belum mau nanya di mute dulu. Mute dulu ya. Kita lihat yang nomor 8. Tunggu dulu. Nanti diganti ya Mas, saya tulis soal dulu. Tapi pernah. Aku udah asing ngomong, Dik. Aku tahu ngomong. Oke, Mas Dit. Ganti screen. Jadi diketahui itu 3P per 6 sama dengan 6Q ya. 3P per 6 sama dengan 6Q. Yang ditanyakan itu 3P min Q per Q itu berapa ya. Nah, 3P per 6 sama dengan 6Q. Berarti 3P itu sama dengan 6Q kali 6 kan. 36 Q gitu ya. Nah, berarti kita udah tahu 3P itu 36Q. Tinggal lihat di sini. 3P ini kita ganti dengan 36Q. 36Q dikurang Q dibagi Q gitu ya. 36Q kurang Q 35Q dibagi Q itu sama dengan 35 gitu. Coba balik ke soal Mas. Melihat dulu. Nah, jadi jawabannya 35. Balik lagi ke Mas. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada, Coach. Jelas. Jelas ya. Jadi kalau 3P per 6 sama dengan 6Q. Nah, yang ditanyakan itu 3P min Q per Q. Yang beda di sini cuma 3P aja. Ini kita akan cari. Dan di sini sudah ada 3P itu. Di sini sudah langsung kelihatan 3P itu berapa. Kan? Tinggal dipindah aja 6-nya ke sana. 3P adalah 36Q. Gitu. Kalau udah tahu 3P-nya, 3P-nya diganti jadi 36Q. 36Q dikurang Q dibagi Q. Gitu. 6Q kurang Q 35Q. 35Q dibagi Q 35. Jelas ya? Ya. Ya, Coach. Lanjut. Soal Mas. Nomor berapa ini? Perlanjutan. 9. Jika 8Q ditambah 16P sama dengan 48R dan 2P ditambah Q kali sama dengan 36 berapa? Maka 2R tambah 3 sama dengan berapa? Kan? Hapus ini ya? Dulu Mas. 8Q ditambah 16P. Ini sama dengan 48. Kemudian, tapi kalau kayaknya teman-teman bisa juga langsung sampingin ya. Seperti saya. Kemudian, ini dulu. 8, ya saya tulis saja. 2P tambah Q kali R sama dengan 36. Saya ditanyakan itu 2R plus. Coba screen saya Mas. Dari mana dapat 3, Coach? Yang mana? Soalnya? Itu 3. Soalnya? 2P plus Q kali R. Ini soalnya maka 2R plus 3 sama dengan Iya, nggak lihat. Sorry. ya, di bawah tuh. Oh iya ya. Yang diketahui yang ini. Jadi kan 8Q tambah 16P sama dengan 48. Ini kan kalau kita balik juga sama. 16P tambah 8Q sama dengan 48 kan? Balik P-nya ke sini supaya nanti kita dapat ini ya. Ini kalau sama-sama dibagi 8 dapatnya 2P tambah Q. Sama dengan ini dibagi 8 berapa? 6. Berarti 2P tambah Q itu 6 gitu. Ini tinggal diganti sama 6 ini. 2P tambah Q ini. Kayak gitu ya. Hapus dulu yang bawah. 2P tambah Q itu sudah kita dapat adalah 6. Berarti ini diganti dengan 6. 6R sama dengan 36. Ini R-nya sama dengan 36 dibagi 6. Atau 6 dikali berapa hasilnya 36. 6. R-nya 6.
Soal yang ditanyakan adalah 2R tambah 3. Ini sama dengan 2 dikali 6 tambah 3. 15 tambah 3 sama dengan 15 ya. Oke. Ada pertanyaan dulu yang ini? Kelas? Oke, bagi. Ada yang ditanyakan? Jadi biasanya gitu ya, kalau soal itu informasi pertama dan kedua itu biasanya berhubungan. Dan di sini kita bisa mencari 2P plus Q dengan samaan yang pertama. Ya. Berarti dibalik. Nah, kalau penjumlahan itu bisa dibolak-balik ya. Suku itu bisa dibolak-balik. Jadi dua variabel yang dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan itu artinya dia dua suku yang berbeda. Kalau mau dibolak-balik itu bisa. Tapi dengan syarat kalau dia negatif, berarti negatifnya itu harus nempel ikut belakang. Kalau dia negatif ya. Kalau dia positif bebas, nggak ada. Karena dia nggak akan ada tanda yang melekat. Sebenarnya ada, tapi nggak dikasih lihat. Itu kadang bikin bingung coach yang pindah-pindahin terus ada negatifnya itu, kita masukin atau enggak, kita ubah atau enggak gitu. Yang Itu kadang bikin bingung yang misal kita ubah-ubah pindah variabelnya itu. pindah ruas. Ya, pindah ruas, misal min plus itu. Ini ya, benar dia. Nah, udah ini dicatat dulu. Udah. Udah ya. Atau ada yang belum? Saya hapus. Jadi ini untuk teman-teman ya. Misalnya. Jadi kalau ada misalnya 3 tambah 4 kali 5. Jadi dikurang 7 bagi 2. Nah, jadi variabel yang dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan itu adalah beda suku. Sukunya berbeda gitu ya. Di sini karena ada penjumlahan dan pengurangan, suku di sini ada 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi suku itu yaitu kalau cuma dipisahkan oleh perkalian atau pembagian dia nggak dihitung, dia termasuk satu suku. Nggak dipisahkan. Yang memisahkan suku itu cuma penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau ketemu perhitungan sederhana yang seperti ini, yang diselesaikan itu adalah masalah sukunya masing-masing dulu, baru ke masalah yang lain, ya. Contohnya di sini, suku ini kan dia punya masalah dengan perkalian, berarti perkalian ini diselesaikan dulu. Dan di sini ada masalah dengan pembagian, ini pembagiannya diselesaikan dulu, kayak gitu. Jadi kita kalau ketemu itu bagi aja dulu sukunya itu ada berapa, gitu. Kita selesaikan dulu masing-masing masalahnya di suku masing-masing. Kalau udah selesai baru dijumlahkan, dikurangi, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ruas itu perpindahan ruas. Kalau dia perpindahan ruas antar suku, tandanya yang berubah kan. Misalnya ini 6 dikali 5, ini satu suku aja nih. Ini sama dengan 30, ya kan? Jadi kalau suku yang berpindah yang cuma satu suku kayak gini, pindah ruas, ini cuma pindah kali bagi aja. Tapi kalau dua suku, misalnya 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Kalau ini yang pindah berarti tandanya berubah. Positif, negatif, kalau dia saling tukar. Jadi kalau di sini di sebelah ruas kiri dia itu suku yang positif, kalau ke kanan dia jadi negatif. Ya. Kalau di kanan dia negatif, pindah ke sini jadi positif. Seperti itu. Nah, yang biasa digunakan itu biasanya kalau ada dua variabel yang sama di dua suku yang berbeda. Misalnya 3 dikali 7 tambah 24 tambah 24 tambah 7 kali 36 tambah dikurang 9 kali 7 ya. Ini ada positif dan negatif ya. Berarti di sini ada 3 suku. 3 kali 7 suku pertama, 7 kali 3 suku kedua, 9 kali 7 suku ketiga. Nah, kalau ada angka yang sama di setiap suku, di sini ada 7. Ini juga ada 7, ini juga ada 7. Kalau ada angka yang sama seperti ini, 7 ini bisa diabaikan dulu. Bisa langsung 3 ditambah 3 ditambah 36 dan kurang 9 ya. 3 ditambah 36 dikurang 9 baru dikali 7.
Baru dikali 7 seperti itu. 7-nya bisa diabaikan kalau ada angka 7 ini ada di setiap suku seperti itu. Bisa langsung begini dulu 3, 3-nya dulu ditambah dengan 36 yang ini dikurang dengan 9. Jadi dapatnya ke 9 dikurang 9 berarti 30 kali 7. 7-nya bisa diabaikan dulu. Kita lanjut ya. Ya. Lanjut. Soal selanjutnya, Mas. 3x lebih dari sama dengan 3. Ya. Ini ya. Iya, Coach. Nah, ini tinggal kita lihat aja. Misalnya di sana itu hapus dulu. Diketahui kan x lebih dari 93. Di opsinya itu angkanya cuma 4x sama 10. 4x sama min 10 gitu kan. X lebih dari sama dengan 3. Sama dengan 3. Kita mau jadikan dia 4x, berarti dikali 4 kan? Kalau ruas kiri dikali 4, ruas kanan juga harus dikali 4. 4x lebih dari sama dengan 3 dikali 4, 12. Ya. Ruas kiri dikurang 10, berarti ruas kanan juga dikurang 10. 4x kurang 10. Lebih dari sama dengan 12 kurang 10. Gitu ya. 4x kurang 10 lebih dari sama dengan 2. Seperti itu. Ada pertanyaan yang ini? Jadi tinggal disamakan aja bentuknya ya. Jadi awalnya itu cuma ada x lebih dari sama dengan 3. Di opsi itu semuanya tuh angkanya itu 4x min 10 gitu ya. Berarti kita mau rubah ini jadi 4x dulu. Dikali dengan 4. Yang ini juga harus dikali 4. Jadi 4x lebih dari sama dengan 12. Kemudian ya itu kita kurangi 10 sebelah sini. Berarti di sebelah sana juga dikurangi 10 gitu. 4x kurang 10. Berarti 12 juga dikurang 10. Jadi dapatnya nanti 4x dikurang 10 itu lebih dari sama dengan 2. 12 dikurang 10 adalah 2. Kalau misalnya opsinya beda-beda gitu gimana? Ya harus dicocokkan. Oh gitu. Tapi satu-satu ya? Berarti harus dicocokkan per pilihan gandanya ya, Coach? Ya, tapi nanti akan kelihatan kok. Misalnya itu satu opsi itu sudah nggak memenuhi gitu kan. Izin bertanya, Kak. Ya. Kalau semisal kita cari dengan 4, kan X itu lebih besar sama dengan 3. Kita cobain dia di sana dengan angka 3. Misalnya 4x min 10 memang kan 4 kali 3 12 min 10 jadinya 2. 2 lebih besar atau sama dengan 2. Bisa kayak gitu atau kayak gimana? Ya, emang kayak gitu juga bisa. Sama aja coba-coba kan. Gitu. Ya, kayak gitu juga bisa. Yang penting tandanya nggak berubah. Kan di sana yang beda cuma tandanya aja. Tanda di opsinya. Mas, screen soal aja. Ini di sana kan yang membedakan cuma tanda sama angkanya aja. Kita lanjut nih. Lanjut. Ya. Nomor 11. Ini tentang akar-akar ya. Akar itu kan lihat nih, opsinya itu semuanya akar 2, berarti akar itu jadi 2 semua dulu di dalam sana. Di dalam akar itu. Di sana itu ada 5 akar 18. 5 akar 18 dikurang 3 akar 32 ditambah akar 98. Ya, 5 akar 18 dikurang 3 akar 32 tambah 9 akar 98. Nah, ini akar 98 ini adalah akar 9 dikali 9 kali 2. Yang ini akar 16 kali 2. Yang ini akar 49 dikali 4. 9 kali 2 ya. Nah, akar 9 kan 3, berarti Ya. 5 kali 3 akar 2, masih ada 2 yang di dalamnya. Min 3, akar 16 adalah 4. 4 ya.
3 kali 4. 3 kali 4 akar 2. Pas ada tulis tuh. 4 kali 4 akar 2, gitu kan? Ditambah 7 Tananya? akar 2. 7 akar 2. 7 akar 2. Tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau ada variabel yang sama di setiap suku yang ini bisa diabaikan dulu akar 2 ini. Begitu ya? Kali 3 15 dikurang 15 akar 2 kurang 12 akar 2 tambah 7 akar 2. 15 kurang 12 3 tambah 7 10 akar 2. Gitu ya. Seperti ini ya, akar 2 ini ada di semuanya. Jadi bisa diabaikan gitu ya. Ya. Ini aja yang dijumlahkan. 15 kurang 12 tambah 3 ditambah 7. Jawabannya 10 akar 2 ya. Lanjut. Izin Coach, waktu 10 menit lagi Coach. Oke Kak. Banyak soalnya. Lanjut ya Mas. Lanjut Mas. Mas selanjutnya. A sama dengan B, maka 5A tambah 3B. Lanjut ini Coach. Lanjut dah ini ya. Lanjut ya, lanjut lain. Ini udah kayak kemarin ini modelnya. Iya. Ini sedang menerima gaji bulanan, uang tersebut digunakan. Ini sudah masuk soal cerita. Bahas. Ini dah Coach nih. Uang tersebut digunakan 1/4 untuk bayar kos dan 1/3 dari sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jika setelah pembelian tersebut uangnya masih sisa 1 juta, berapa gaji yang diterima Suci? Gitu ya? Oke. Dulu Mas Ded. Suci menerima gaji bulanan 1/4. 1/4. Mana dia tadi? Berapa? 1/3. Misalnya masih sisa. Oke Mas Didit, lanjut. Ke screen saya. Di sini ya. Lihat di soalnya itu dia itu terima gaji bulanan. Nah, 1/4-nya itu dipakai bayar kos gitu ya. Nah, kalau dia pakai 1/4 berarti sisa uangnya itu 3/4. Paham nggak maksud saya? Ya? Ya, Coach. 1/4 ya. Ya, jadi kalau dia pakai 1/4, sisanya 3/4 gitu ya. 3/4 ya. Nah, kemudian dipakai lagi 1/3 dari sisanya. Berarti sisanya adalah 2/3. Gitu ya? Nah, berarti sisa keseluruhannya itu 3/4 dikali 2/3. Ini sama modelnya kayak persentase ya. Kayak persentase 2 kali. Jadi kalau bunyi soalnya itu di sana itu intinya itu ketika dia bilang 1/3 dari sisanya. Berarti dia itu kayak persentase 2 kali. Ya. Itu kata kuncinya di sana. Jadi yang 2/3, yang 1/3 ini adalah bukan 1/3 dari totalnya, tapi 1/3 dari sisanya gitu ya. Jadi di sini 3/4 dikali 2/3 dapatnya 3 kali 4 12. 3 dikali 2 6, 4 dikali 3 12. Nah ya. Berarti sisanya itu setengah. Sisanya itu setengah. Dan di sana diketahui setengah itu adalah setengah dari total ini adalah 1 juta. Jadi totalnya adalah 2 juta gitu kan? Ini sebenarnya sama kayak konsep persentase. Ya, jadi sana itu nanti ini persentase. Pernah dengar soal yang persentase 2 kali gitu, yang kayak diskon, potongan harga gitu ya. Jadi misalnya ada harga nih, harga itu A, dipotong 20%, dipotong lagi 30% gitu ya. Potongannya itu bukan 50% ya. Kayak gitu. Itu soalnya biasanya yang kayak gini. Dia tuh nggak bisa langsung ditambahkan 20 sama 30. Jadi potongan sebenarnya itu bukan 50%. Gitu ya. Caranya itu kayak gini. Misalnya harganya itu A kan,
dipotong 20%. Berarti kalau dipotong 20% dia akan bayar 80%, ya. Nah, kemudian dipotong lagi 30%. Dipotong 30% dia akan bayar 70%. Berarti ini dia akan bayar segini. Total dia bayar itu harusnya itu 80 kali 70. 8 kali 7. 8 kali 7 adalah 54. 64, ya. 64 apa 56? 56. 6 ya. Ya. 56%, ya. Ini adalah persentase sebenarnya, bukan 50%. Kayak gitu. Sama kayak yang ini. Jadi kalau di diskon 2 kali itu kayak gini cara carinya. Dia bayar 56%. Nah, kalau dia bayar 56%, berarti diskon aslinya adalah 44%. Oh gitu. Ya. Jadi kalau dia diskon 20%, dia bayar 80%. Kalau diskon 30% lagi, dia bayar 70%. Ini dikalikan, itu adalah total dia bayar 56%. Berarti potongannya adalah 44% potongannya. 4% ya, Coach. Kayak gitu ya kalau persentase. Itu kalau belajar di matahari. Ya. Belajar di matahari. Ya, Ini kalau diskon apa sih namanya? Diskon berantai kalau namanya sama materinya. Ini kalau diskon berantai kayak gitu aja carinya. Mau 3 kali diskon juga kayak gitu. Jadi kalau 20% berapa dia bayar? 30% lagi diskon berapa dia bayar? Diskon lagi 10% berapa dia bayar? Itu dikalikan semua bawahnya. Itu adalah total dia bayar. Lanjut Mas, nomor 14 coba. Anda ingin menjual beberapa bisnis modal 5 buah TV sebesar 16 juta. Buah TV akan dijual dengan harga 3.500.000 jika beli secara kredit bulanan gitu ya. Pembeli harus membayar uang muka 500.000. Bunga berangsuran 3% dari total harga TV. Dengan cicilan selama 6 bulan. Berapa persenkah keuntungan didapat Anda jika 5 TV tersebut 2 diantaranya dibeli dengan uang tunai? Ya, berarti dia itu harga belinya itu adalah 16 juta ya. Modalnya itu 16 juta. Ini bisa kita bilang harga beli. Harga belinya adalah 16 juta. Panjangan habis. Screen saya aja, Mas. Jadi harga belinya itu 16 juta. Nah, kemudian di sana itu dia akan jual itu dengan 2 cara. Harga satu TV itu 3.500.000. 3,5 juta. 3,5 juta ini kalau dijual cash. Dia kalau 5 juta ini dijual cash. Nah, di sana itu ada 2 TV yang dijual cash ya. Berarti uangnya dia itu setelah jual 2 TV yang cash adalah 35 juta dikali 2. Jadi 7 juta. Ini udah disimpan 7 juta. Kemudian dia menjual secara kredit dengan bunga 3%. 3% dari total harganya, dari total 1,5 juta total harganya. Tapi kalau dia kredit itu dia bayar dulu 500.000 ya. Jadi selama 6 bulan uang mukanya 500.000. 500k. Ini cicilan itu 6 bulan lagi 500.000 gitu kan. Nah, 3% itu selama 6 bulan. 3% itu 1 bulan. Jadi kalau 6 bulan ada 18%. Gitu. Ada 18%. Nanti berarti bunganya itu 18% dikali 3,5 juta. Bunganya itu adalah nanti 18% kali 3,5 juta. Ini adalah bunganya. Dan ini ada 3 TV yang dijual seperti ini. Berarti kalau 18% dikali 3,5 juta itu dapatnya 10 dikali 3, 35 tambah 8 kali 35.
dengan 63. 630.000 ya. Sama dengan 630.000. Ini adalah bunga yang didapat per TV selama 6 bulan. Berarti kalau ada kalau ada TV ini dikali 3 kan? Kalau ada TV yang dijual kayak gini dikali 3, ini dapatnya 630 dikali 3 1 juta 890 putus dia videonya. Sinyalnya, Coach. bulan. Tak ada suaranya. 5 juta. Coach, pelan-pelan. Harga jual dikurang harga beli. Ya. Nah, harga jualnya itu dia cara jualnya itu beda. Pertama, cara jual pertama itu langsung cash, harganya 3,5 juta. Dan ada 2 TV yang dijual cash, berarti 2 kali 3,5 sama dengan 7 juta. Dia udah dapat 7 juta dengan cara yang pertama. Cara yang kedua, dia kredit tapi kreditnya itu 3%. 3% dari 3,5 juta ini. Kreditnya itu per bulan. Koma 5 juta. Ini adalah bunga yang didapat selama 6 bulan. Ini satu TV aja ini kayak gini, 3% per bulan selama 6 bulan. Dia ada 18% kali 3,5 juta. Dapatnya itu 630.000. 630.000 itu didapat hanya persentasenya aja, persentase penjualan. 630.000 per TV. Berarti kalau ada 3 TV kan di sini sudah 2 TV dijual cash. Berarti ada 3 TV yang kredit 3 kali ini persentasenya. Sama dengan 1.890.000. Ini bunganya aja belum ditambah sama pokoknya. Pokoknya tinggal 3,5 juta dikali 3. Pokoknya itu 3 dikali 3,5 juta. Sama dengan Tulisannya Coach, kurang Coach. Kurang? Kayaknya sinyal deh, Coach. 110,5. Sinyal ya? Udah jelas atau gimana? Masih buram. Mas, buram. Mas? Bagaimana, Mas? Sadar buram? Izin Coach, waktu udah habis. Oh. Ya. Selesaiin ini dulu, Mas. Selesaiin dulu. Ya. Lagi Sar. Ini ya, ini tadi dapat bunganya itu 1,89 juta, 1.890.000. Berarti total yang didapat di sini adalah 12,39 juta. Kalau ditambah sama yang tadi, dapatnya itu 19,39 juta. Ini dikurangi dengan harga beli yaitu 16 juta. Berarti untungnya itu adalah 3,39 juta. Ini untungnya. Harga jual dikurang harga beli.
Nah, nanti untuk cari persentasenya 3,39 juta dibagi dengan 16 juta dikali 100%. Ya gitu. Coba kembali ke screen soalnya, Mas. Ini nanti untungnya itu 3,39 juta dibagi 16 juta dikali 100%. Nanti dapatnya itu 21%. Jadi 1 koma. Daripada hilang yang lain, kalau memang tak dapat yang ini jangan terlalu dipikirkan. Semoga tidak dapat. Ya. Karena waktu ini udah habis. Sekarang gimana? Ya. Pertanyaan lain tentang Q secara umum dah. Figural padahal coach. Masih buram ya? Udah susah. Kamera saya semuanya ngelihat buram itu gimana? Figural, soal figural. Enggak. Agak Figural maksudnya coach. Coba bahas figural, Coach. Iya ya. Mas, nambah dikit lagi figuralnya belum. Coba soal yang mau ke terakhir. Paling akhir, Mas. Tapi suara saya jelas ya? Jelas. Jelas coach. Kalau Kayak masa figural nggak depan. perlu pakai screen saya, pakai lihat soal aja. Soal terakhir, Mas. 5 terakhir atau 8 terakhir? Mau ke terakhir. Dari nomor 29 coba, 29. Coba nomor 28. 27. Kayaknya dari nomor 25 deh. 25 kayaknya deh. Oh, 26. Oke, dari nomor 26. Ini ya, soal pertama di figural ya. Ini adalah analogi ya. Analogi gambar. Jadi kalau analogi gambar itu gambar pertama dan kedua itu harus kita cari hubungannya. Nah, itu yang akan kita pakai. Kita harus cari perubahannya lah. Kalau di sini kita bilang ya. Jadi perubahan itu akan kita gunakan nanti di gambar ketiga dan keempat. Seperti itu. Nah, kita lihat di sana gambar yang membingkai mereka adalah segi 6 di gambar pertama ya. Di gambar pertama dan kedua. Nah, segi 6 itu dia menyusut jadi setengahnya. Nah, di gambar ketiga itu yang seperti itu adalah kotak yang besar itu. Nah, itu nanti akan menyusut jadi setengahnya. Nah, berarti di sana opsi B sama D itu salah, jadi coret. Salah, coret. Nah, nanti kita lihat tinggal perubahan yang lain itu. Seperti gambar lainnya itu ternyata dicerminkan ya, berarti gambarnya nanti dicerminkan dan cerminnya di sebelah kanan. Nah, yang cocok di sana cuman opsi yang pencerminan dari cerminan bintang. Ya, cerminan semuanya dicerminkan itu. Jadi jawabannya E seperti itu ya. Iya. Bintang, kotak keseluruhannya dicerminkan. Dapatnya yang E. Karena yang opsi A sama C itu nggak dicerminkan, masih tetap sama bentuknya. Makanya dia salah. Jadi yang paling benar itu yang E. Oke, good. Lanjut, Mas. Kita habisin figural aja, Mas. Nah, lihat nih. Yang pertama itu yang berubah itu adalah yang segitiga berubah jadi 4. Lihat ya. Di sana itu ada 3 terus jadi 4 dari sudutnya ya. Itu yang besar, berarti di sana itu bintang yang besar juga akan jadi 5 sudutnya gitu kan. Yang kalau di gambar ketiga bentuk bintang yang besar itu sedikit cuma 4. Ini jadi 5. Jadi kayak bintang gitu. Berarti opsi C sama E itu udah salah karena masih 4 ya bintangnya. Sudutnya. Paham maksud saya sampai sana? Ya. Ya? Ya, kemudian kita lihat perubahan yang lain. Perubahan yang lain itu dia nggak ada yang berubah warna di sana. Jadi warnanya itu tetap. Berarti kalau ada perubahan warna itu salah.
Berarti opsi A sama D itu udah salah. Bintang kecilnya itu berubah warnanya dari hitam jadi putih. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang B. B, gitu ya. Jadi kalau figural itu main eliminasi aja ya. Jadi kalau ada yang sesuai dengan perubahan itu udah salah. Eliminasi aja opsinya. Ya. Tips and triknya coach. Tips ya itu aja. Yang paling efisien figural itu eliminasi. Kita lihat satu-satu dulu. Satu yang paling berubah itu yang paling kelihatan perubahannya. Contohnya yang tadi. Jadi perubahannya kan yang paling kelihatan kan yang segitiga jadi belakang 4. Kita lihat perubahan yang di nomor 34 itu. Jadi harus berubah dia seperti yang pertama. Jadi kalau ada yang nggak berubah udah salah, coret aja jawabannya. Kita lihat yang kedua, apa yang paling kelihatan perubahannya gitu ya. Perubahannya itu ternyata warna itu nggak ada yang berubah dari bangunan itu. Berarti kalau ada yang berubah warna udah salah opsinya. Oke, coach. Jadi kalau udah tereliminasi ya udah jawaban yang nggak tereliminasi jawabannya. Lanjut Mas. Nah ini kita lihat perubahannya yang paling mencolok. Dia itu dari atas menghadap kanan, gitu kan? Iya. Arah jarum jam. Berarti kita lihat kalau yang ini Ke bawah, coach. ya berarti dia kepalanya itu kemana? Ke bawah. Kepalanya ke atas sih. Oh ya, kepala ke atas ya. Kan searah jarum jam. Berarti kalau ada kepala yang menghadap ke bawah salah. Berarti D sama E udah salah kan? Ya. Nah, kemudian di sana ada perubahan warna dari hitam jadi B kan? Ya berarti jawabannya B. Jawabannya B kan yang berubah warna. Ya? Ya, coach. Tuh. Jadi dieliminasi aja kalau soal figural. Lanjut. Nah, ini kalau soalnya kayak gini yang nggak ada opsinya langsung yang nggak ada soalnya langsung opsi. Ini Yang paling kita beda. samaan ya, kita cari yang berbeda gitu ya. Kita cari satu gambar yang berbeda. Kita cari apa aja kesamaan dari mereka semua gitu kan. Nah, ada satu yang berbeda. Di sini tuh B itu ada lingkaran sendiri di luarnya. Sementara yang lain itu kotak, kalau nggak kotak ya segitiga luarnya. Suara apaan di sini? Sampai sini dapat dilihat ya. Kalau kita samaan itu cari yang berbeda aja. Kita lihat tuh gambar yang itu lain itu sama semua. Apa yang beda? Kemudian ada satu gambar yang berbeda. Oh ya, coach. Lanjut Mas. Nah sama kayak yang ini. Kira-kira apa perbedaannya? Dia genap itu Ganjil. yang Ya, yang B itu udah kelihatan genap kan? Ya, Yang yang lainnya lainnya semua. ganjil. Nah lanjut. 31. Nah ini, coach. Yang paling berbeda itu yang mana? Yang kira-kira yang sama itu mana aja? Kirain saya D. Ya, D kayaknya. Saya jawab D sih. Lihat Dia yang juga jawab D. kenapa jawab D? Soalnya kan dia segitiga sama kotaknya enggak itu. Dia bisa-bisa. Iya. Dia segitiga sama kotaknya. Ya, dia independen itu, coach, yang D. Ya ini sebenarnya figural itu subjektif kan tergantung yang buat soal sebenarnya. Tapi kalau saya itu milih C. Kenapa C? Karena posisi kotaknya itu paling beda dari yang lain. Coba kotak itu seandainya diabaikan gambar yang lain. Kita lihat posisi kotak yang C. Oh, kotaknya Yang seandainya segitiganya itu menghadap ke atas semuanya. Jadi yang A, B, C sama E itu kotaknya itu ada di sebelah kanan sayap. kiri Nah, ya, yang C di ya. sebelah kiri. Oh. Terus kayak gimana, coach, jadinya? Itu kan pemikiran kita beda-beda. Iya. Iya, Untuk betul, menyatukan betul. persepsi antara kunci jawaban dengan persepsi kita kayak gimana, coach? Dan makanya soal yang paling susah di figural menurut saya itu figural karena kita itu subjektif gitu kan. Beda-beda pemikiran kita. Ya, sedangkan ini poinnya enggak ada 1 sampai 5. ada poinnya ya. Sepertinya yang seperti itu dikasih ke BKN sebetulnya. Posisi persegi itu doang ya, coach ya? Ya kalau saya, soalnya kita sama itu kita cari sesuatu yang berbeda dari yang lain itu aja. Kalau saya lihatnya langsung itu posisi yang kotak itu paling beda sendiri di sana. Iya juga. Itu aja yang berbeda. Kalau di kita sama itu satu aja yang berbeda dari yang lain itu udah bisa dikatakan berbeda.
Soalnya posisi yang kayak lingkaran itu nggak beraturan, nggak ada polanya, lingkaran tiga gitu kan. Gitu Mas. Kalau yang ini apa? Ini namanya serial ya, serial gambar. Jadi kalau ini kita ikuti pola dari gambar-gambar sebelumnya. Itu gambar kelima itu kayak gimana ya. Kita lihat satu-satu perubahannya. Misalnya segi 5 yang paling atas itu berubah atau enggak tepatnya? 5 paling atas. Segi 5. Posisi tetap coach. Posisi tetap ya, berarti yang berubah Coach, ya. posisi itu dicoret. Berarti opsi D sama E dicoret ya. Ya. Itu. Ini beneran dicoret. Kemudian yang tetap itu apa aja? Yang tetap itu Atau kita lihat yang bergerak aja dulu. Yang lingkaran supaya kita langsung tahu nanti. Lingkaran itu kan ke pojok kiri. Dari yang pertama ke yang kedua dia berubah dari kanan ke pojok kiri bawah, ya. ya Kemudian gambar ketiga ke pojok kiri atas. atas. Gambar Satu keempat nggak ke ada. pojok kanan atas. Oh iya ya kanan. Gambar kelima dia balik ke Ke bawah bawah. bawah, Berarti coach. gambar yang paling cocok nanti ya. Oh iya. Paham nggak maksud saya? Iya ya paham. Dari sana sudah Berarti kelihatan kalau yang B ya, paling Coach? cocok B. Yang lain tuh beda, gitu kan? Ya coach. Sebenarnya kalau kita sudah tahu opsi yang pas kena langsung dia beda sendiri tuh udah langsung tahu jawabannya sebenarnya. Kalau di figural ya kayak gitu ya. Biasanya tuh ada satu pola yang bisa menentukan jawaban langsung gitu. Mau itu di kesamaan, mau itu di analogi. Oke coach. Thank you. Lanjut. Lanjut Mas, tinggal 3 nomor. Nah kalau yang ini Melawan arah jarum jam nggak sih coach? tunggu dulu. Ya, kalau yang perubahan itu melawan arah jarum jam. Tapi kita lihat dulu pola perubahannya. Lihat ya. Titik-titik yang hitam-hitam itu kan natah kan? Tapi nambahnya itu dia bertahan enggak langsung berubah kan? Misalnya 2 itu jadi 3 kan jumlahnya kan? Ya. Nah, yang 3 itu bertahan sekali lagi jadi 3, baru jadi 4. Nah, berarti yang 4 itu juga nanti bertahan sekali lagi. Berarti 4. Ya, berarti yang enggak 4 itu salah. Opsi C kan udah salah kan? Dia balik ke 3 lagi. Ya? Paham maksud saya? Nah, kemudian lihat bintang yang di atas. Pertama itu segitiga 2. Kemudian jadi 4 kan? 4 sudutnya kan 2 kali. Berarti selanjutnya itu harus 5. Oh gitu. Ya, berarti opsi B itu udah salah, kan? Ya. Yuk, opsi B udah salah, opsi C udah salah. Tinggal opsi A, D, sama E. Perubahannya itu melawan arah jarum jam. Berarti D ya coach. Ya. Yang paling tepat kan D. Serongnya itu nggak terlalu serong. Yang E itu kan nggak berubah. Udah salah E kan? Nggak berubah. Iya ya. Jawabannya itu antara A sama D aja. Tapi A itu terlalu 90 derajat menyerang. perubahannya. Ya. Ya coach. Jawabannya yang paling tepat yang D. Lanjut. Nah, ini udah jelas sekali kalau yang ini. Iya. Iya, betul. Ya kan udah berubah. Ya. Yang kotaknya. Berarti hitam kan? Jawabannya Ya. antara A, C sama D. Ada perubahan kotak titik hitam di luar. Posisi Jadi dia pasti akan ke arah balik lagi kan? Ya. Ya balik Jawabannya lagi A. coach. Ayo. Lanjut. Terakhir. Nah, ini cuma pencerminan kalau ini kan? Ya Kelihatan pencerminan analogi coach. pencerminan. Berarti cerminan dari gambar itu adalah yang A. Yang paling tepat. Ya. Iya yang A. Arah Kalau panahnya. cerminannya ada di arah kanan, panahnya berlawanan. Ya. Terus cacar genjangnya seperti bercermin lah. Ya. Kalau yang E itu sama juga coach, tapi dia agak pendek gitu ya coach ya. Nah, kalau yang C itu cacar genjangnya nggak bercermin, tetap rupanya. Dia hadapnya dia Ada cacar Oh genjangnya. iya. Dia cacar genjangnya. Ya. Nggak bercermin. Jadi yang A. Yang A aja yang bercermin cacar genjangnya. Ya. Oke. Oke. Kurang ya. Gelap sekali kamera saya.
Masih kurang pemirsa? Jelas. Kurang? Ya, jelas. Jelas ya? Kalau jelas bisa saya tutup. Jadi mungkin itu ya untuk malam hari ini ya. Terima kasih atas Udah habis deh. teman-teman ya perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa latihan dan bisa ada ilmu yang bisa saya share pada malam hari ini. Jangan lupa berdoa untuk tesnya. Paling dekat jadwalnya juga lagi. Saya tesnya tanggal 13, jadi saya lebih dekat kayaknya. Ya, semangat coach. Maaf ya coach kalau ada salah, biar berkah ilmunya. Ya, biar berkah itu jangan lupa berdoa ya. Sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Kita hening dulu sebentar, kita berdoa, terutama untuk tesnya nanti kita berdoa sama-sama. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Salim.